Halo, namaku Melinda Intan Koswari. Aku anak bungsu dari keluarga yang penuh cinta dan kehangatan. Dan inilah kisahku. Kisah yang membuatku sangat bangga kepada ayah dan ibuku. Pada saat itu umurku 15 tahun. Dan pada saat itu juga tahun pertamaku menginjakan kakiku di bangku SMA. Banyak orang mengatakan bahwa masa SMA adalah masa merajut kata menjadi cerita yang tak akan dilupa. Ya, benar saja. Bahkan aku tak akan membiarkan cerita ini hilang dari ingatanku. Cerita yang penuh tangisan, pengorbanan, pengkhianatan, dan penghinaan yang didapatkan. Semua ini berawal ketika ayahku bekerja di salah satu kantor yang merupakan suatu instansi pemerintahan. Awalnya pekerjaan ayahku berjalan dengan baik. Sampai suatu ketika terjadilah pergantian masa jabatan. Dan terdengarlah berita bahwa pemimpin yang baru saja dilantik ini ingin menyingkirkan orang-orang lama dan menggantikan dengan orang-orang pilihannya. Segala macam cara ia lakukan untuk memberhentikan ayah. Mulai dari persyaratan ayah yang katanya tidak valid, kinerja ayah yang tidak bagus, dan puncaknya adalah di mana ia mengatakan bahwa ijazah yang ayah gunakan selama ini ijazah palsu. Ayah sangat kecewa. Ayah begitu terpuruk mendengarnya. Tapi hebatnya ayahku, ia tidak langsung menyerah. Ia datangi sekolah yang dulu ia tempuh. Dan hasilnya nihil. Sekolah mengatakan bahwa dokumen kelulusan tahun di mana ayah lulus sudah tidak ada. Tapi ayahku begitu kuat. Ia tidak menyerah. Ia datangi satu persatu rumah teman satu angkatannya. Tapi lagi dan lagi yang ia dapatkan hanyalah keringat. Di tengah-tengah kelelahan kekecewaan yang ia rasakan, aku sebagai seorang putrinya menambah bebannya. Aku jatuh sakit dan harus dirawat beberapa malam. Di keadaan ini, aku merasa sangat gagal menjadi seorang anak. Seharusnya aku dapat meringankan beban ayahku, tetapi aku malah menambah bebannya. Beberapa hari kemudian, setelah aku dinyatakan boleh pulang ke rumah, aku menyaksikan suatu kejadian yang membuatku merasa tidak berguna. Di mana aku melihat ayahku sedang menangis. Ingin sekali rasanya aku menghapus air mata itu. Ingin sekali aku memeluk ayah dan mengatakan, "Ayah, ayah sudah menjadi ayah yang hebat. Ayah yang bertanggung jawab atas anak-anaknya." Tetapi ternyata egoku lebih tinggi. Aku tidak mampu mengalahkan gengsiku, dan aku memilih untuk diam dan menyaksikan dari jauh. Beberapa hari kemudian, aku, ibuku, dan ayahku memutuskan untuk pergi ke kantor dinas di kota Sintang dengan berbekal ongkos yang secukupnya. Tapi lagi dan lagi hasil yang ayah dapatkan hanyalah sia-sia. Dan kami memutuskan untuk balik ke kampung halaman. Keesokan harinya, ayah dikirimkan sebuah surat yang isinya bahwa ayah telah resmi dipecat. Tentu saja ayah tidak terima. Ayah pergi ke kantor dan menemui atasannya. Ayah menanyakan alasannya, mengapa ia setega itu kepada ayah. Dan jawaban yang ayah dapatkan adalah hinaan, cemoohan, dan berbagai macam lainnya. Ayah pulang dengan langkah lesunya. Kulihat mata ayah. Sudah tak ada harapan di matanya. Ia tampak begitu kosong. Akan tetapi, 10 menit kemudian, ia berusaha menutupi kekacauannya dengan tersenyum dan mengatakan bahwa ia tak apa-apa. Kali ini aku tak ingin menyesal. Kupeluk ayah dengan erat. Tak ada satu kata pun yang terucap dariku. Aku hanya ingin memeluknya. Kulepas pelukanku dan aku berjalan ke kamar. Dan mulai saat itu aku menemukan jawaban dari pertanyaanku selama ini. Untuk apa aku bertahan? Untuk senyum ibuku yang manis. Untuk sejuta asa yang ayah titipkan kepadaku. Untuk sembuh dari trauma yang membekas. Untuk membalas orang-orang baik. Untuk gelar yang ingin ku dapatkan. Untuk membalas semua perkataan, perbuatan, dan hinaan yang orang-orang ucapkan kepada orang tuaku.
untuk membuktikan bahwa ayah dan ibuku yang hanya lulusan SMP dapat melahirkan anak yang sarjana. Dari kisahku ini, aku mendapatkan pelajaran bahwa hidup itu jalan-jalan. Karena kita nggak tahu algoritma tentang kemarin, hari ini, besok, dan lusa. Kita adalah penebak, tapi bukan penentu. Hidup penuh dengan kejutan dan hadiahnya. Hidup penuh dengan hilang dan kehilangan. Definisi menyenangkan dan menyebalkan jadi satu dalam hidup. Dan jalan-jalan yang dimaksud adalah cerita dari pertemuan itu sampai akhirnya. Cerita tentang tempat, ruang, seseorang, dan suasana yang ikut serta sebagai selalu atau hanya jadi bagian yang pernah dalam hidup. Dan inilah kisahku, kisah yang mengajarkanku arti kehidupan. Sedih, senang, tangis dan tawa yang terjadi dalam hidupku. Dan aku akan berjanji kepada diriku sendiri untuk bahagia yang tidak palsu di kemudian harinya.